Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja terkasih, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat, di berbagai kota. Hari ini, Kamis, tanggal 4 Maret 2021, kita sama-sama akan mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Tema yang menarik akan kita pergumulkan bersama-sama tentang keajaiban waktu dari Lukas 1 ayat 37. Nah, saya berharap Ibu Bapak, Saudara-saudari dari tempat kita masing-masing berada dapat mengikuti siaran online Kalam saat hari ini, dan sungguh siaran ini biarlah membuat hidup kita makin bersemangat di dalam hal mengelola waktu dan menggunakan waktu-waktu pemberian Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ibu Bapak, saudaraku, mari sekarang kita mengawali Kalam saat ini dengan kita menyiapkan hati untuk memuji Tuhan bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita menyanyi dan memuji Tuhan bersama-sama lewat sebuah lagu, Ingat Akan Nama Yesus. Lagu yang dipilihkan dari Kidung Jemaat nomor 344. Saya ajak Ibu Bapak, Saudara-saudari menyanyi dengan penuh semangat, penuh sukacita. Mari kita memuji Tuhan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Nyanyikan bait yang kedua. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang Amin. Mari kita membuka kalam ini dengan kita berdoa bersama. Hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika kami boleh memberikan waktu kami untuk belajar mendalami firman-Mu di malam ini. Kami sangat senang ketika Tuhan menganugerahkan kepada kami berkat kesehatan yang baik. Kami bersyukur kami masih boleh memiliki kesempatan dan umur panjang untuk membawa hidup kami lebih dekat kepada firman-firman-Mu. Sekarang tiba saatnya firman Tuhan akan kami pergumulkan bersama-sama. Firman-Mu akan kami hayati dan kami mengerti. Mari Tuhan, Engkau hadir di dalam acara kuliah Alkitab malam saat ini. Pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu dan persiapkanlah kami dari rumah masing-masing, dari tempat di mana kami berada, dari kota kami masing-masing. Kami boleh membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Kami siap sedia menyambut pelayanan firman Tuhan, ditaburkan, ditanamkan, bertumbuh-tumbuh di dalam hidup kami, supaya hidup kami benar-benar berbuah
seperti apa yang Tuhan harapkan melalui kebenaran firman-Mu sebentar lagi. Kami siap menyambut firman Tuhan, diberitakan menjadi berkat bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku, dimanapun kita berada, malam hari ini kita mendalami sebuah tema yaitu keajaiban waktu. Dan kita akan mempelajari firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 37. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari dari tempat masing-masing, kita akan membaca dan mengimani firman Tuhan ini dengan bersama-sama kita mengucapkan demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sekali lagi, ayo bareng-bareng kita baca dan kita ucapkan demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, inilah tema tentang keajaiban waktu yang akan kita renungkan bersama pada saat kalam hari ini. Ibu bapak saudaraku, dengan perumpamaan macam apa kita bisa belajar menghargai keajaiban waktu? Contoh yang menarik, dikisahkan bagaimana setiap kali seorang petani menaburkan benih di tanah, petani ini pasti sudah bisa membayangkan hasilnya nanti seperti apa. Dan ternyata menarik, seiring perjalanan waktu, benih yang ditaburkan itu ternyata mulai bertumbuh dan terus berbuah. Dari sebutir benih, petani ini mendapatkan hasil yang berlipat-lipat kali ganda. Untuk itu, sang petani harus sabar, perlu memiliki ketekunan di dalam merawat tanamannya tadi, bukan? Maka sungguh benar, selanjutnya sang waktulah yang akan melipat gandakan hasilnya. Sehingga ibu bapak, saudara-saudari dari rumah masing-masing dapat mengatakan inilah yang disebut keajaiban waktu. Atau kita bandingkan dengan contoh berikutnya. Ada keajaiban yang tersembunyi di dalam waktu. Mana buktinya? Coba taburkanlah ragi ke dalam singkong rebus. Biarkanlah sang waktu yang bekerja. Apa hasilnya? Kita akan mendapatkan tape singkong yang empuk dan manis, bukan? Menarik. Sehingga dari rumah masing-masing kita katakan, Pak Pendeta, benar banget, inilah yang namanya keajaiban waktu. Menarik lagi, bila kita membandingkan dengan perumpamaan, seandainya kita menaruh uang dan menyimpan uang di dalam bank. Ternyata seiring dengan perjalanan waktu, kita akan mendapatkan kembali uang dalam jumlah yang lebih banyak. Apa yang kita lakukan pada hari ini ternyata selalu disimpan oleh sang waktu. Sampai suatu saat nanti sang waktu yang akan mengembalikannya kepada kita plus dengan tambahannya, bukan? Ibu bapak saudaraku, dari rumah masing-masing kita katakan betul Pak Pendeta, ini namanya keajaiban waktu. Atau kita bandingkan lagi, ketika kita ini sering-sering dan rajin-rajin menumpuk kolesterol,
lewat makanan-makanan yang tidak kita pilih-pilih. Pokoknya ada kolesterolnya pun tetap kita nikmati. Apa yang terjadi? Suatu saat nanti kita akan mendapatkan berbagai penyakit, bukan? Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Hosea 8 ayat 7. Umatku menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Lewat ayat firman Tuhan ini kita diingatkan, kalau kita melihat tayangan gambar ada kapsul-kapsul obat di situ. Apakah aku cukup berhati-hati di dalam menggunakan waktu, khususnya pada saat jam-jam makan? Makanan macam apa yang masuk dalam tubuhku ini? Karena apa yang aku masukkan dalam tubuh perlu aku pikirkan. Apakah ini nanti akan mendatangkan sakit penyakit atau tidak? Sehingga kita bisa mengatakan betul Pak Pendeta. Keajaiban waktu itu benar-benar ada. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, lewat berbagai contoh yang kita dengarkan dan kita lihat bersama, malam ini kita diingatkan, itu sebabnya betapa pentingnya untuk kita selalu memikirkan tindakan-tindakan kita hari ini. Apapun yang kita lakukan atau apapun yang tidak kita lakukan pada hari ini, ternyata sungguh-sungguh memiliki pengaruh di masa depan. Bahkan mungkin pengaruhnya itu sampai pada kekekalan. Apa contohnya? Contoh yang menarik. Pada masa muda mungkin kita tidak banyak mengkonsumsi kalsium. Akibatnya saat umur tua, berapa banyak orang mengalami osteoporosis atau tulangnya keropos. Nah, mengingatkan saya pada firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kalau kita betul-betul memperhatikan apa-apa yang dibutuhkan oleh tubuh ini, lalu kita sungguh-sungguh memperhatikan untuk menaburkan dalam tubuh kita ini, mengkonsumsi vitamin, obat-obatan yang diperlukan, maka nantinya pun kita akan menuai banyak kegunaannya. Tapi kalau kita hanya menaburkan sedikit, maka kita pun nanti akhirnya tubuh ini menuainya sedikit juga. Sehingga kita bisa katakan Pak Pendeta benar banget. Keajaiban waktu itu memang sungguh ada. Ibu bapak saudaraku, saya tertarik dengan seorang penulis buku ahli manajemen yang bernama John Maxwell. John Maxwell membuat istilah yang sangat unik. Istilahnya itu diungkapkan pakai bahasa Inggris. Begin with the end. Atau mulailah dari yang akhir. Maksudnya apa ini? Maksudnya sebelum kita mulai melakukan sesuatu, lebih dahulu bayangkanlah seperti apa hasil dari perbuatan kita nanti. Atau kalau kita bandingkan dengan sebuah permainan jigsaw atau menyusun potongan-potongan gambar menjadi gambar yang utuh, maka kita akan lebih dahulu harus melihat seperti apa hasil gambar akhirnya nanti. Biasanya gambar ini disertakan dalam bungkusnya. Kalau sudah lihat bentuk akhirnya nanti gambarnya kayak apa, biasanya akan lebih mudah menyelesaikan permainan menyusun potongan-potongan gambar kecil-kecil tadi, bukan? Ibu bapak saudaraku, menarik.
kalau kita katakan ini adalah keajaiban waktu. Nah, sekarang kita menyadari setiap hari kita selalu diperhadapkan pada persimpangan jalan. Kita harus menentukan pilihan. Dan kita ternyata diberi kebebasan untuk memilih jalan hidup. Tapi ingat, kita tidak bisa menolak konsekuensi dari pilihan yang sudah kita ambil tadi. Ibarat kita ini sedang main perosotan. Begitu kita sudah meluncur, maka sangat sulit untuk menghentikannya, bukan? Jadi ingat baik-baik, ada keajaiban waktu yang perlu kita pertimbangkan dan kita pilih sungguh-sungguh. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita harus menentukan tindakan hari ini? Sebagaimana saran dari John Maxwell yang mengatakan, dimulai dari yang akhir. Lihat dulu tujuan arah hidup kita. Sungguhkah jalan yang aku pilih ini adalah jalan yang mendekatkan pada tujuan hidupku nanti, atau justru tidak? Kalau jalan pilihan yang aku sungguh-sungguh tetapkan ini ternyata membawa aku makin dekat pada tujuan hidupku, berarti pilihlah jalan itu. Tapi kalau ternyata pilihan kita makin jauh dari arah tujuan, segera hentikan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, sungguh kita diingatkan, ingat loh, ada keajaiban waktu. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah sampai dengan hari ini kita masing-masing sudah menentukan apa tujuan hidupku? Kalau belum, maka hidup ini hanya akan puter-puter tanpa arah. Ini mirip dengan cerita Alice in Wonderland. Ya. Bagaimana cerita itu? Menarik sekali. Satu kali Alice bertanya pada sang kucing, "Kucing, bisakah engkau menunjukkan jalan yang harus saya ambil?" Pada saat ia ada di persimpangan jalan, kucing menjawab dengan sangat bijaksana, "Itu tergantung kamu mau pergi kemana." Tapi menarik, Alice mengatakan, "Saya tidak tahu harus pergi kemana. Udahlah, kemana saja boleh." Maka kucing pun menjawab, "Ya, kalau begitu kamu boleh ambil jalan yang manapun." Ya, ibu bapak, saudara yang terkasih, menarik. Kalau kita malam ini mau diajak merenungkan tentang sungguhkah aku melihat ada keajaiban waktu yang sedang Allah kerjakan dalam hidupku, dan aku betul-betul mesti hidup mengimani apa yang menjadi pilihan-pilihan hatiku. Aku mesti belajar mengimani apa yang menjadi keputusan-keputusan besar dalam hidupku. Saya tertarik ketika malam ini kita akan diajak mempergumulkan firman Tuhan Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa maksudnya? Ibu bapak, saudara yang terkasih, menarik sekali. Seorang hamba Tuhan mengungkapkan keberadaan kehidupannya dengan kata-kata seperti ini. Awali hari dengan berdoa. Jalani dengan berusaha. Akhiri dengan bersyukur. Luar biasa. Mengingatkan saya dengan sebuah kisah penutup kalam saat ini.
Kisah cerita tentang seorang perempuan yang bernama, sebut saja namanya Martini. Mumpung ini bulan Maret gitu ya. Apa yang terjadi dengan Martini? Diceritakan suatu ketika Martini mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan darurat. Puji Tuhan. Setelah masa kritisnya lewat, masa kritisnya sudah berlalu, ada kesempatan bagi sang dokter untuk ngobrol dengan Martini. Dokter mengatakan dengan kaget, "Aku baru tahu kalau ternyata engkau sedang hamil." Martini pun kaget. Martini tidak pernah membayangkan kalau selama ini dirinya sedang hamil. Padahal obat-obat yang diberikan dari pihak rumah sakit itu terlanjur diberikan dan obat-obat itu punya potensi merusak janin dalam kandungan Martini. Dokter ini berpikir keras. Dokter ini mesti mencarikan pertimbangan yang paling baik dan paling tepat seperti apa. Itu sebabnya dokter menyarankan supaya Martini sebagai pasien berkenan menggugurkan kandungannya. Karena obat-obat yang terlanjur diminum itu sangat berpotensi merusak pertumbuhan janin. Alasannya jelas sekali. Janin yang dikandung Martini sudah tercemar obat-obatan yang berbahaya. Dokter menerangkan dengan sangat jujur, sekalipun nanti bisa lahir dalam keadaan hidup, tapi aku khawatir bayi ini nanti kalau lahir mengalami cacat. Ibu bapak, saudaraku, apa yang menjadi keputusan Martini sebagai seorang anak Tuhan? Martini mengatakan kepada sang dokter, "Pak dokter, maaf, saya menolak saran ini." Martini tetap bertekad untuk tetap meneruskan kehamilannya. Bulan demi bulan berlalu, sampai tiba waktunya hari perakiraan melahirkan tiba. Puji Tuhan, Martini bisa melahirkan bayi yang sangat dikasihinya itu dalam keadaan kondisi bayi itu normal, utuh, tidak cacat apapun. Dan Martini memberi nama bayi perempuannya Margareta. Apa yang menarik? Tahun demi tahun Margareta bertumbuh tanpa mengalami gangguan kesehatan yang berarti. Malahan luar biasa, Margareta ini menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang. Bagaimana selain selalu menjadi juara kelas dari SD sampai SMP, ternyata Margareta ini juga hebat di dalam olahraga berenang. Margareta sempat memenangkan kejuaraan renang remaja sekabupaten. Keren bukan? Dan apa yang dilakukan oleh Martini? Suatu hari Martini mengajak Margareta untuk bertemu dengan dokter yang dulu menyarankan untuk menggugurkan kandungan. Dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh kasih sayang, Martini berkata kepada sang dokter, "Dokter, ini anak yang seharusnya digugurkan dulu." Itu kata Martini. Dokter itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dengan rasa takjub. Sang dokter mengatakan apa? Kalau bukan karena mukjizat, hal ini tidak mungkin terjadi. Itu sebabnya kita boleh menyebut mukjizat
itu nyata. Sungguh mujizat itu nyata. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ibu bapak, saudara yang terkasih. Bicara tentang kondisi, keadaan, situasi akhir-akhir ini. Tanpa terasa kita ini sudah 1 tahun mengalami masa-masa pandemi yang berat dan sulit. Apakah lewat proses keajaiban waktu masih ada mujizat? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ibu bapak saudaraku, kalau kita mau mengatakan mujizat itu nyata, doakan terus. Ketika masyarakat Indonesia dan pemerintah negeri bangsa ini berjuang untuk melawan masa pandemi di saat-saat virus COVID-19 menyerang di tengah-tengah negeri ini. Puji Tuhan, bagaimana pemerintah berjuang keras menghadirkan vaksin yang terbaik menurut kondisi situasi pada zaman yang saat ini kita rasakan. Pemerintah menyediakan bagaimana pilihan-pilihan vaksin yang memang bisanya dihadirkan itu sesuai dengan kondisi keadaan yang sedang kita hadapi. Ibu bapak, saudara yang terkasih, masih percayakah kita ada keajaiban waktu terjadi untuk negeri bangsa kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, bahkan untuk diri sendiri. Seiring dengan perjalanan jarum jam yang terus berputar, waktu kehidupan juga sedang terus berjalan. Umur kehidupan ibu bapak, saudara-saudari dan saya juga mengalami masa-masa pertumbuhan usia, bahkan pertambahan umur. Pertanyaan saya, benarkah hidupku sedang di dalam waktunya Tuhan? Sungguhkah aku masih menaruh iman dan pengharapanku hanya di dalam Tuhan? Apapun keadaan yang sedang terjadi, bagaimanapun kenyataan yang ada pada saat ini, ajari aku Tuhan melihat ada keajaiban waktunya Tuhan. Akan kau nyatakan bagi kehidupanku, bagi keluargaku, bagi masa depanku. Jadi ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, waktu yang kita jalani bukan sekedar waktu yang lewat begitu saja. Tapi waktu ini adalah waktu hidupku bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan maui dalam hidup saudara dan saya? Kita percaya dengan keajaiban waktu. Pandemi pada saatnya pasti dapat kita lewati dengan baik. Di balik keajaiban waktu, kita diminta untuk belajar hidup beriman di dalam Tuhan. Seperti lagu yang akan menjadi respons tanggapan bagi hidup kita menjadi seorang anak Tuhan. Ketika kita bisa bernyanyi dan berkata, ya Tuhan tiap jam, aku memerlukanmu. Letakkan tanganmu di dadamu. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat,
berkatilah. Mari kita nyanyikan, kita katakan, penuhi hatiku ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari saudaraku, kita punya waktu untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Berdoalah. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami tentang berharganya waktu-waktu yang tersisa di dalam umur kehidupan kami. Ajari kami menggunakan waktu umur hidup kami dengan lebih bijaksana. Ajari kami mengambil keputusan-keputusan penting bersama dengan-Mu Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami, gandeng tangan kami, melangkah bersama dengan-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk pemerintah negeri bangsa kami, menghadirkan vaksinasi bagi seluruh warga negara ini. Tuhan, Kau yang akan berkarya supaya seluruh rakyat penduduk negeri ini dimanapun berada pada akhirnya mendapatkan vaksinasi yang terbaik. Kami rindu dengan waktunya Tuhan, kami menang menghadapi masa-masa pandemi ini. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah bangsa negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa bersama-sama. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Amin. Luar biasa, Tuhan mau hidup kita sungguh-sungguh berubah mulai malam ini. Dengan cara apa kita mau tunjukkan? Kita akan berubah, pakailah waktu, anugerah Tuhanmu. Kita menutup kalam malam ini dengan lagu yang penuh semangat, penuh sukacita. Ayo kita nyanyi bersama-sama, ibu bapak saudara-saudari dari rumah masing-masing memuji Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan, pakailah waktu, anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu, anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun
kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita nyanyikan bait yang kedua. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Amin. Puji Tuhan untuk kalam hari ini. Tuhan memberkati kebersamaan kita selalu. Tetap sehat, umur panjang, berkat Tuhan beserta kita. Amin.